tadi lakukan pemeriksaan dan treatmentnya. Misalnya dia ada hipotonus, berarti kita harus fasilitasi di tonusnya ya, harus difasilitasi. Misalnya dengan MMBTS, ya. Misalnya kita ambil dia bagian kanan saja kanan, jadi kita fasilitasi nih muscle belly-nya ya dengan MMBTS dan manual muscle belly maksud saya ya. Ininya juga otot bagian ekstensornya, ekstensor wrist-nya difasilitasi dan dikasih aproksimasi ya, kasih aproksimasi, lalu diberikan pasif exercise. Kalau misalnya dia spastik, misalnya dia posisinya kayak gini, coba kayak mencengkram deh ya. Jadi kita harus inhibisi dengan cara seperti ini. Jadi dibuka seperti ini, diulur ya, diulur kayak gini ya. Ini terus diluruskan ke atas supaya dia bisa kamu ini ya, hypermobile. Udah ya kalau sakit, udah aja bisa. Ya. Jadi harus dibuka ya jari-jarinya. Jangan hanya wrist-nya yang diperhatikan, tapi jari-jarinya juga harus diperhatikan ya, seperti ini. Dan elbow-nya harus lurus, kemudian di ke atas itu. Sakit, udah aja bisa. Kayak gini ya. Misalnya ada mainan yang ini ya, ada kunci. Kalian besarkan mainan atau apa? Mainan. Kalau mainan seperti itu ya nanti posisi duduk. Kalau baring kayak gini, mainan yang bisa dia ambil, misalnya boneka atau mainan apa yang aman, mainan kain atau yang ada bunyi-bunyiannya. Ya, supaya dia bisa ambil mainan tersebut ya, kayak gitu. Jadi ini untuk tangannya. Terus kakinya, misalnya dia ada drop foot atau misalnya dia spastik. Kalau spastik ya diinhibisi ya. Misalnya posisi awalnya itu coba kasih gini deh. Misalnya dia, nah, berarti kita harus luruskan dulu ya. Nah, terus dibawa ke ini ya, diaduksikan. Abduksi ya. Jadi ini kakinya harus diulur dulu deh ya. Nah, bisa juga ke atas, awas ya. Ke atas seperti ini. Kayak gini. Nah, itu untuk menjaga sendi sama mencegah kontraktur. Terus kalau misalnya dia sudah ada spastisitas, itu juga tujuannya supaya bisa mengulur dan menginhibisi spastiknya. Terus kalau misalnya ada itu juga tadi, kita bisa kasih gerakan dilatih ya. Kalau misalnya untuk gerakan fleksi, ekstensi, bisa juga dia dikasih mainan supaya dia bisa angkat kakinya misalnya tendang bola ini, atau coba disentuh mainan ini, kayak gitu. Kayak gini untuk kondisi kronik ya, atau kayak pasiennya yang meningitis. Sudah gak mau. Memperkuat juga otot-otot belakangnya ya, back extensornya. Jadi tangannya seperti ini. Bisa diangkat. Iya. Jadi tunggu dong, kayak gini. Jadi sikunya tetap di sini ya. Coba angkatnya. Ya kayak gini, bisa dikasih mainan kayak tadi temennya supaya dia bisa melihat mainannya, atau dikasih sesuatu untuk memfasilitasi. Coba angkat dulu ya. Jadi ini tujuannya supaya dia bisa angkat kepalanya dan juga ya belakangnya ya, untuk penguatan. Kemudian ini ada kalau di gambar ini, ini ya. Kira-kira dia lakukan apa ini? Masih tadi, kayak gini, ya. Jadi diaproksimatkan
aproksimasi ya, aproksimasi ke elbow-nya kayak gini ya, diaproksimasi dari depan. Setelah itu jangan lupa di YouTube-nya. Yoix, ini tujuannya. Minta tolong yang ya boleh tuh. Terus aja bisa mundur-mundur sedikit ya. Ya, jadi dikasih mainan. Ya, misalnya disuruh, iya coba pasang kayak gini kan. Ya coba ambil ini, dipasang di sini. Ya jadi ada aktivitasnya. Sambil telungkup begitu? Iya, sambil lihat tengkurap. Ya coba ini. Sorry. Coba dikasih masuk di situ. Coba pakai tangan yang ini. Oh tadi tangan yang ini ya? Oh iya. Ya. Gitu ya. Atau mainan lainnya yang lebih menarik. Prestasi. Bapak aku Coba ambil ini deh. Ya, kalau ini kan lebih berat ya dia lakukan karena dia harus mempertahankan posisinya dengan menumpu yang sebelah sini. Bisa juga bergantian ya. Ini lagi ambil. Jadi dia angkat ini sikunya ya. Ya bisa juga lebih tinggi. Ya kayak gitu. Buat praktek. Ini ada kursi roda ya? ada bisa di Oh di ujung. Di sebelah sana lagi. itu anu saya Kalau itu supaya kita bisa pegang untuk ikatnya, ya, ikat atau belnya, kan? Terus kita bisa kalau dia kayak gini, terus kita bagi, pindahkan. Bisa juga kita kunci kakinya ya, kita kunci kalau ini, kunci kakinya. Tapi kalau anak-anak biasanya kita langsung pindahkan saja ya. Kalau dia bisa menumpul lebih bagus. Menumpul di kakinya kita tinggal kunci supaya lututnya itu dia lututnya lebih stabil. Kalau kita kunci jadi kita tinggal pindahkan dia. Transfernya. Subscribe. Misalnya baring ya, baring kita mau kasih bangun dia ya, harusnya miring dulu ya, miring. Jadi ini ditekuk dulu, terus dia tangannya begini, terus langsung dikasih miring kayak gini ya. Habis itu ya kakinya terus kita ya kayak gini. Jadi dia dari dari baring ke duduk itu harus dilatih. Biasanya tuh pastinya dia akan jatuh atau dia tidak stabil. Jadi kita posisikan seperti ini, terus disuruh tahan, bisa nggak tahan ya. Jadi keseimbangan duduknya dia tahan sambil misalnya dikasih meja sambil dia main, atau misalnya dia sudah bisa pertahankan, atau misalnya ada yang bantu terus dikasih bola dilempar, kasih bola, lempar bola sambil duduk ya, sambil duduk. Jadi ada yang pegangi, tapi kalau dia sudah bisa pertahankan posisinya ya dia sambil duduk kayak gini. Jadi melatih juga keseimbangan duduknya. Dikasih bola, lempar bola ya kayak gitu, lempar bola, atau dikasih meja terus dikasih mainan kayak gitu. Jadi ada aktivitasnya sambil dia duduk ya. Oke, bisa yang maju-maju sedikit. Berarti yang kiri kuat ya. Nah, kita bisa pegang yang kiri. Oke. Terus kita kunci ini lututnya supaya dia bisa lurus pada saat berdiri ya. Atau misalnya kayak gini. Jadi ini kakinya kunci. Biasanya itu dia akan menunduk ke depan ya. Nah ini dikurus, lututnya dikunci. Kalau misalnya anak-anak ada yang
supaya lututnya lurus, tidak. Coba tekuk lututnya deh. Coba tekuk. Biasanya dia mau ini lututnya mau tertekuk kayak gini ya, tapi dia mau jatuh karena dia lemah. Jadi ada yang pegang ya. Ada yang pegang kakinya supaya kakinya menapak dengan benar. Terus lututnya juga ada yang pegangi supaya lurus ya. Kayak gini. Bisa juga caranya jadi dilatih dari duduk ke berdiri. Nah, jadi ada yang pegangi kakinya, ya, ada yang pegangi. Nah, jadi ada yang pegangi mana ya? Bisa bantu deh pegangi kakinya. Pegangi kakinya. Begini. Bisa lagi ya? Saya terlalu lebar. Ya coba duduk. Jadi ini latihannya dari duduk ke berdiri. Caranya itu ini dipegang supaya ini kakinya tidak dia tidak lari ke depan, ya dia bisa pertahankan karena kan dia ini lemah, ya lemah misalnya lemah keduanya atau lemah salah satunya. Nah, jadi kita pegangnya dari depan deh, nah kita pegangnya dari depan kayak gini. Terus ada yang kasih berdiri ya, ayo berdiri. Iya. Kita deh dari depan kayak memegang, bisa coba, ya. Ya kayak gitu. Nah, coba berdiri. Iya. Nah, biasanya itu pantatnya dia selalu mau ke belakang karena berat dia mau luruskan badannya. Nah, ya jadi dikoreksi lagi. Kelihatan ya. Nah, terus dikasih mainan. Saya dia sambil berdiri, dipegang, saya sambil dipegang ya. Terus ada mainan yang entah dia ditaruh meja atau dia dilempar bola, main lempar bola. Ya itu dari duduk ke berdiri. Terus jalan, kalau jalan itu bisa pakai paralel bar atau bisa juga pakai treadmill. Itu treadmill yang ini. Bentar saya lihat videonya atau gambarnya. Treadmill yang kayak ada gantung ini, apa sih bahasa Inggris itu saya juga lupa. Kayak ada slingnya. Jadi badannya tetap bisa berdiri sambil dia berjalan di atas treadmill. Jadi kalau misalnya kayak apa? Ada pengikatnya ke atas. Ada pengikatnya ke atas. Jadi badannya tetap bisa tegak sambil dilatih kakinya melangkah di atas treadmill. Ya, atau kita di paralel bar atau di seperti ini ada lintasannya dikasih jalan. Jadi sini deh, tolong Fitra. Kasih melangkah kakinya ke depan. Misalnya ada di depan, ada yang kasih mainan kayak tadi, sesuatu yang menarik ya. Dia melangkah. Dia melangkah. Tuh harus polanya diajarkan ya, ulang. Nah, coba angkat satu kakinya. Caranya begini ya. Coba Fitra yang pegang. Ya. Jadi caranya ini kakinya begini kan? Jadi harus ada polanya ya. Pola gait analisisnya. Nah, itu buat ujiannya kalian nanti. Oke, terus gantian. Nah, gantian. Iya, boleh bergantian. Ya, intinya ini kakinya harus diajarkan polanya berjalan. Oke, ada yang pegangi atau dia bisa berpegangan di paralel. Nah, ini dia di treadmill. Jadi badannya ada yang sanggah supaya tetap terus dilatih melangkah. Ini ya. Dia dilatih. Indonesia mahal, di luar negeri tuh jadi kakinya murah. Diajarkan pola melangkah satu-satu. Oligarki itu. Kenapa lu begini di Indonesia? Privatisasi kesehatan. Ini ada mainannya ya, jadi ada main yang sesuai usianya lah. Kalau dia sudah usia yang tertarik dengan apa, tertarik dengan mainan apa, jadi sepeda seperti apa. Ini ya, contohnya dikasih mainan atau dikasih sesuatu yang menarik supaya dia maju melangkah. Nah ini yang mengarahkan pola jalannya. Ini juga kalau ini dia pakai kayak walker, ini ya. Jadi
diperhatikan ya. Tuh, coba mana tadi sininya. Di situ coba. Ini ya, kalau yang ini misalnya kakinya, kalau misalnya satu melangkah ya, satu ini dikunci ya, dikunci. Terutama kaki, kalau misalnya dia, misalnya dia satu sisi saja yang lemah, tapi kebanyakan itu dua sisi ya. Misalnya ini kondisi paraplegi. Jadi ketika yang satunya ini melangkah, yang satunya harus dikunci lututnya supaya dia tidak jatuh, dia tidak, jangan sampai dia ini menekuk dan dia jatuh. Oh. Jadi harus dikunci nih lutut. Dikunci. Sama halnya kalau dia berdiri, kalau berdiri itu orang harus lututnya dikunci ya, kayak gini. Karena dia akan cenderung tekuk karena dia lemah ya. Lemah ini otot-otot quadricepsnya. Jadi kita harus kunci kayak gini. Waktu dia melangkah, coba jalan, ini di apa namanya, dilatih supaya dia bisa mengangkat seperti ini. Nah ini pas dia mengangkat, diangkat gini, ininya dikunci ya, kayak gitu. Coba dilihat gambar yang sana. Kalau anak-anak kan dia gampang dibantu. Subscribe kan kelihatan itu sampai subscribe. Yang ini tadi latihan berdiri, dia duduk. Kalau nggak ada namanya Bulkis saya sisbol atau duduk di atas tempat duduk yang bisa dia menapak ya. Dia menapak dulu terus dikasih berdiri. Nah pas dia dikasih berdiri, coba sini, coba dulu sini. Iya, tapi dia ada mainannya, misalnya kayak donat-donat atau misalnya ada kon dikasih masuk itu piring-piring apa ya, cincin-cincin dikasih masuk, ya jadi ini untuk melatih otot-otot posturalnya sambil bisa lebih bervariasi mainannya kalian. Kalau di klinik mungkin lebih banyak. Lempar bola ya. Main, misalnya ada keranjang kayak main basket, atau main lempar tangkap bola, atau main basket kasih masuk jam. Jadi lebih seru begitu. Ya kayak main sesuatu. Misalnya satu yang menumpuk, ya satu yang menumpuk, satu yang beraktivitas tangannya. Seperti itu. Oke, jadi tadi saya sudah absen untuk pertemuan hari ini sama pertemuan tanggal 3, ya kan? Tanggal 3. Saya rasa itu saja.